Halo pemirsa, teman-teman Dr. Royman BTKV Channel. Saya akan membahas satu topik yang sering dibicarakan. Bagaimana orang bisa jadi slim, kurus, tapi juga tidak mengganggu kesehatan, khususnya kesehatan jantung. Jadi kalau kita membahas mengenai intermittent fasting, ya, sebenarnya apa sih itu guys definisinya? Jadi kalau kita bicara intermittent fasting adalah pola makan yang melibatkan siklus antara periode makan dan berpuasa. Konsep dasarnya adalah untuk menjaga kadar insulin tubuh tetap rendah sehingga tubuh akan beralih untuk menggunakan lemak sebagai bahan bakar utamanya. Dalam banyak penelitian pada hewan dan manusia, intermittent fasting telah terbukti dapat menghasilkan penurunan berat badan yang signifikan. Saat digabungkan dengan diet berbasis tumbuhan yang bergizi dan aktivitas fisik teratur, intermittent fasting dapat menjadi bagian dari rencana penurunan berat badan yang sehat. Nah, bagian ini sangat penting guys. Bagaimana cara melakukan intermittent fasting? Caranya adalah ada beberapa metode intermittent fasting yang dapat dipilih dan semuanya melibatkan pembagian waktu menjadi periode makan dan berpuasa. Beberapa metode intermittent fasting yang populer adalah yang pertama adalah time restricted feeding, TRE. Dalam metode ini, Anda hanya makan dalam jendela waktu tertentu setiap hari. Sebagai contoh, Anda bisa makan selama 8 jam dan berpuasa selama 16 jam. Yang kedua, alternate day fasting atau EDF atau ADF. Anda melakukan puasa setiap hari kedua, dan ini bisa berarti tidak makan sama sekali pada hari puasa atau mengkonsumsi jumlah kalori yang sangat sedikit, misalnya hanya 500 kalori. Yang terakhir ada 5-2 diet. Dalam metode ini Anda makan seperti biasa selama 5 hari dalam seminggu, tetapi ada 2 hari lainnya Anda mengurangi asupan kalori hingga sekitar 25% dari kebutuhan normal. Sekitar 15 kalori untuk wanita dan 600 kalori untuk pria. Nah, sekarang banyak guys pro dan kontra, kelebihan dan kekurangan intermittent fasting. Tapi sebenarnya intermittent fasting itu diet yang baik nggak sih untuk kita? Atau lebih baik menggunakan diet metode lain? Nah, teman-teman, sebenarnya intermittent fasting sendiri memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita, yaitu 1. Penurunan berat badan. Intermittent fasting dapat membantu dalam penurunan berat badan dan lemak tubuh, terutama lemak di sekitar perut yang terkait dengan risiko penyakit jantung dan diabetes. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas insulin. Intermittent fasting dapat membantu dalam mengatur kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin yang dapat membantu dalam pencegahan dan pengelolaan diabetes. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan jantung. Intermittent fasting dapat mengurangi tekanan darah, denyut jantung, serta kadar kolesterol dan trigliserida yang dapat melindungi kesehatan jantung. Terakhir, keempat, manfaat anti-penuaan, anti-aging. Intermittent fasting dapat meningkatkan stres oksidatif, fungsi mitokondria, autofagi, dan hormon pertumbuhan manusia, HGH, yang semuanya berperan dalam melawan penuaan seluler dan gangguan neurodegeneratif. Namun, intermittent fasting itu juga memiliki beberapa kekurangan untuk tubuh kita. Kekurangannya adalah 1. Efek samping awal. Pada awalnya, seseorang dapat mengalami gejala seperti lemas, lapar, dehidrasi, sakit kepala, atau kesulitan berkonsentrasi. Dan yang kedua, gangguan hormonal.
Intermittent fasting dapat mempengaruhi hormon stres seperti kortisol yang dapat menyebabkan gangguan tidur, instabilitas, atau perubahan suasana hati. Dan yang ketiga, dampak pada hormon reproduksi. Terutama pada wanita, intermittent fasting dapat mempengaruhi hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron yang dapat menyebabkan gangguan menstruasi, infertilitas, atau osteoporosis. Dan yang keempat, kehilangan massa otot jika tidak diimbangi dengan asupan protein yang cukup. Intermittent fasting dapat menyebabkan penurunan massa otot atau metabolisme basal. Dan yang terakhir, kelima, potensi resiko bagi orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Orang dengan diabetes, penyakit jantung, atau gangguan makan mungkin perlu berhati-hati saat melakukan intermittent fasting. Jadi guys, kesimpulannya adalah pada aktivitas kita, intermittent fasting adalah metode makan yang menjanjikan untuk meningkatkan kesehatan dan penuaan, tapi perlu dilakukan dengan hati-hati dan bimbingan profesional, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau berisiko mengalami efek samping intermittent fasting. Harus dikombinasikan dengan diet yang seimbang dan aktivitas fisik teratur untuk memaksimalkan manfaatnya. Itu bukanlah solusi ajaib, tetapi dapat menjadi salah satu strategi yang membantu dalam meningkatkan gaya hidup yang lebih sehat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk menonton video-video saya yang lainnya yang berisikan edukasi-edukasi kesehatan. Salam sehat, Dr. Royman.